Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randet Wiwi Sri Sudarti SPD selaku Kepala SD Negeri Wonosari 01. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf karyawan dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan mahasiswa kampus mengajar angkatan 8 SD Negeri Wonosari 01. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 5 SD Negeri Wonosari 01 beserta anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir bersama di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara forum diskusi asik. Keduanya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum itu izinkan saya selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, forum diskusi asik. Acara yang kelima, penarikan kesimpulan dan kesepakatan bersama. Dan acara yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Wiwi Sri Sudarti, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata ya rahman ya rahim. Yang saya hormati Bapak Sotik selaku kelas 5, juga guru
penggerak ya. Yang saya hormati Pak Arif, Guru PJOK dan Bendahara Asep. Kemudian yang saya hormati Bu Sasa, Guru SD Wonosari 01 perwakilan. Kemudian Kampus Merdeka. Kemudian yang saya hormati tamu pada pagi hari ini, orang tua murid dari kelas 5. Dan yang saya sayangi, saya banggakan, murid kelas 5. Pada kesempatan yang baik ini, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari dan bisa berkumpul di sini dalam acara forum diskusi identifikasi aset untuk memaksimalkan program kegiatan sekolah, utamanya di SD Wonosari 01. Bapak Ibu sekalian, sangat-sangatlah penting ya diskusi hari ini, dengan berdasarkan kita ya ada modal-modal yang sudah kita punyai ya di SD Wonosari 01 ini. Di antaranya ya ada SDM, kemudian modal sosial, kemudian modal alam, modal fisik ya. Itu semua nanti bisa kita diskusikan di sini dan bisa mempunyai kesepakatan supaya SD kita lebih maju ya, lebih bagus dari yang kemarin. Meskipun kemarin sudah bagus, ini bisa bertambah bagus. Kita berharap nanti semua kegiatan hari ini tentang diskusi ini bisa berjalan sukses dan lancar. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Sudarti. Memasuki acara yang keempat, yaitu acara forum diskusi aset. Kepada Bapak Sodi kami silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Wiwi Sri Sudarti, SPD selaku Kepala SD Negeri Wonosari 01. Yang terhormat Bapak Arif dan Ibu Sasa selaku Pak Arif selaku Bendahara Aset dan Bu Sasa mewakili Bapak Ibu Guru. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dari Paguyuban kelas 5B yang juga mewakili anggota komite juga sama. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku Raisa dan Rahmat yang mau saya tunjuk untuk mewakili kelas. Kemudian yang saya banggakan di sini adalah mahasiswa yang seperti itu adalah mahasiswa kampung mengajar yang luar biasa berperan dalam membantu pengembangan sekolah SD Wonosari 01. Izinkan pada kesempatan hari ini saya memandu Bapak Ibu semuanya untuk menemukan aset-aset yang luar biasa di SD Wonosari 1. Walaupun dalam hal ini mungkin kita banyak kehilangan asetnya. Jadi kalau berpikir aset ini mungkin akan punya pendapat yang berbeda. Mungkin ini pertama saya akan hantarkan dulu. Menurut panjenengan ini aset itu apa tuh? Kalau Pak Arif, menurut panjenengan aset ini yang bagian asetnya? Kalau menurut saya aset itu hampir semua yang dimiliki SD Wonosari 1, baik berupa sarana prasarana ataupun berupa modal-modal nih Pak. Kalau saya ini untuk aset dari dinas itu aset yang berkaitan dengan modal Pak. Iya, yang berkaitan dengan sarana prasarana. Luar biasa, terima kasih Pak Arif. Jadi pandangan Pak Arif pertama di sini adalah sebagai bendahara aset itu adalah tentang sarana prasarana kelas. Mungkin dari Ibu Komite Paguyuban ada menurut panjenengan niku asetnya itu nopo Bu? Sinten punya Mas?
Enggak. Asat adalah sebagian dari sumber daya manusia. Dari sumber daya manusia, oke, luar biasa. Sebagian dari sumber daya manusia, oke, luar biasa. Ini kalau ditinjau dari aset itu pasti akan berpikiran dari hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana atau apa yang kita miliki di sekolah. Benar Bapak Ibu, luar biasa. Jadi tujuan pada diskusi hari ini adalah kita bisa bersama-sama mengidentifikasi secara kolaboratif. Ini kolaboratif berarti tidak hanya saya sendiri, tapi saya dibantu oleh Ibu Kepala Sekolah, panjenengan selaku perwakilan dari komite, anak-anak juga terlibat. Oke, karena sekarang dalam pembelajaran ke depan adalah mereka dijadikan student agency. Oke, jadi sebagai change perubahan dalam pendidikan nantinya. Nah di sini aset itu adalah kekuatan sumber daya yang dimiliki dari SD negeri. Jadi kita akan telusuri semuanya apa yang dimiliki. Jadi kalau kita lihat gedung ya sudah, gedungnya hilang lebih dari separuh, gitu kan. Tapi kalau kita melihat itu terus kita mengeluh, itu hal yang kurang pas. Jadi gitu. Ini Bapak Ibu, sekolah kita adalah sebuah ekosistem. Nah, ya anak pasti tahu ekosistem. Oke, di dalam ekosistem ada bahasa, ada apa? Ada apa saja? Ada produsennya, ada konsumennya, dan mereka sudah menciptakan sampai ke maka di ekosistem itu sama. Jadi sekolah itu sama. Jadi dalam sekolah itu ada interaksi dari faktor biotik ataupun abiotik, dari faktor yang hidup ataupun yang tidak hidup. Yang hidup adalah dari tadi yang dikatakan Ibu betul tentang sumber daya manusianya, kemudian berkaitan dengan lingkungannya, alamnya, dan di sini adalah sarana prasarana di sini yang berkaitan dengan abiotik. Ada bangku, ruangan, itu kan tidak hidup, tapi berpengaruh terhadap suatu siklus interaksi di mana itu adalah sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya akan paparkan di sini nanti langsung ya, kita akan diskusi langsung. Jadi saya akan jelaskan satu-satu di sini dari modal. 7 aset utama yang akan kita analisis bersama-sama identifikasi adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan dan alam, modal agama dan budaya, serta modal finansial. Di sini dari 7 modal ini harapannya kita akan diskusi mencari bersama-sama apa yang sekolah ini miliki. Sebagai apa? Sebagai dasar nanti. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi insya Allah nanti di siang hari nanti kita akan ada rapat tentang penyelenggaraan gelar karya termasuknya Bu. Jadi sama gelar karya P5 nanti sama dengan anak-anak pun pasti akan ada rapat lagi dengan saya nanti Ibu dari Pak Guyuban gitu. Plus anak-anak nanti insya Allah saya pengen sekali nanti ke depan itu anak-anak yang punya konsep tentang gelar karyanya. Jadi anak-anak nanti yang presentasi di depan panjenengan, saya pengen seperti itu. Nanti akan saya latih mereka menjadi student agency di depan. Dia yang punya kegiatan, dia akan merencanakan, dia akan melaksanakan. Nah, itu harapannya nanti didukung oleh orang tua murid semuanya seperti itu. Baik, di modal manusia kita mulai dari satu bersama-sama. Modal manusia adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah dan lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap kegiatan program sekolah dengan kekuatan dan kemampuannya. Oke, ini kita diskusi langsung. Menurut panjenengan di sini kan langsung agensinya adalah, nah, identifikasi. Kita akan telusuri. Jadi yang menurut panjenengan sebagai sumber daya modal manusia, niku siapa saja? Ini Raisa, siapa saya? Memiliki guru-guru yang selalu memberikan bimbingan dalam belajar dengan sepenuh hati, memiliki murid yang selalu aktif dan tepat waktu, orang tua yang selalu mendukung kegiatan anaknya di sekolah. Luar biasa. Mbak Raisa mengatakan bahwa salah satu sumber daya manusia yang dimiliki salah satunya adalah dari guru-guru yang selalu membimbing anak-anak yang kreatif. Kemudian adanya daya dukung orang tua. Dari Ibu yang menurut panjenengan SDM yang kita miliki. Jadi jangan melihatnya hanya satu sekolah, mungkin tapi bisa lihat dari lingkup panjenengan juga, dari lingkungan sekitar panjenengan juga. Monggo. Tidak mau mungkin. Maksudnya gimana Pak? Yang menurut panjenengan dari sumber daya manusia, modal manusia yang dimiliki oleh sekolah ini siapa saja? Oke, pasti kan banyak Bu, kan di sini kan sumber daya modal manusia kan banyak sekali. Ini
dalam pendidikan ya Pak ya? Jadi dia berkaitan dengan sekolahan. Jadi ada hubungannya terkait dengan sekolahan. Jadi tadi yang misalkan sumber. Ini kan Bu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah dan lingkungan sekitar. Di sini kan panjenengan termasuk dalam lingkungan sekitar, tapi tetap jadi sebagai modal manusia. Kita mau berdebat dengan selain tadi ada guru, oke. Terus Penjaga sekolah, penjaga sekolah, penjual kantin, kantin, oke, kantin juga berpengaruh. Sebenarnya adanya komite BWAP luar biasa, komite paguyuban yang sekarang sudah menjadi luar biasa, semakin kuat. Ada lagi, Bapak Ibu? Murid-murid ini Pak. Oh, anak-anak, ya, dari sumber utamanya di sini salah satunya adalah anak-anak juga luar biasa. Ada lagi yang ingin kita tambahkan sebagai identifikasi modal manusia yang kita miliki? Pengawas, oke, pengawas sekolah ya. Ini alhamdulillah pengawasnya kemarin luar biasa, sangat becek, tapi mau punang gitu. Mau punang ganti lagi, ada lagi yang kita Pembinaan ke sekolah-sekolah. Nah, baik, ada lagi modal manusia. Dari kampus mengajar pengen berpendapat modal manusia, ayo. Silakan, Mas Azir atau Pak Aul, silakan, apa Pak? Berpendapat boleh. Selama kamu di sini, yang menurut kamu sebagai sumber modal manusia yang dimiliki SD, yang kamu lihat, apa sih kan data internal kan? Kalau ibu-ibu, ibu pasti data sudah sampai SMA, mau sampai ibu sudah sampai SMA. Kalau maksudnya, menurut apa yang utama? Menurut saya sendiri seluruh warga sekolah serta seluruh pihak yang juga membantu. Oke. Mungkin dari beberapa kemarin ada beberapa mahasiswa yang datang juga mendidik anak-anak. Oke, termasuk Mas Adil juga ya tadi ya. Jadi Iya. termasuk tadi juga dalam modal masalahnya benar-benar membantu. Jadi dalam bentuk literasinya itu sudah sangat membantu. Itu nggih. Nah, baik. Sudah ada lagi, kalau tidak ada kita Mas Adil ini. Kalau modal manusia berarti kan ini Pak apa? Keseluruhannya ya. Yang berkaitan. Cuma modelnya itu mungkin kesesuaiannya seperti pendidikan yang linier gitu. Oh, Yang dimiliki seperti guru kita. oh gitu ya. Artinya guru-guru yang kita miliki Sudah sesuai. Itu modal manusianya ini. Sudah beberapa memiliki sertifikat mendidik, Ada yang bersertifikat mendidik. mempunyai satu orang TGP. Oke. Mungkin ini sama Pak, apa wali murid yang aktif seperti ini juga model juga gitu. Sudah sangat besar nih. Iya, wali murid yang aktif dalam kegiatan sekolah. Biasa mana namanya? Selain itu guru yang masih muda dan itu kan banyak ide mungkin dari bio itu juga sangat berpengaruh Pak. Luar biasa. Jadi dari aset tadi bahwa semua yang terikat atau semua ekosistem yang ada baik itu dari internal sekolah maupun eksternal sekolah, di mana dari salah satunya mungkin dari kita bisa identifikasi dari guru dulu nih. Guru, alhamdulillah semuanya guru yang ada di SD Wonosari 01 linier semua. Kalau nggak linier pasti nggak bisa masuk. Ngerti itu. Termasuk saya ya. Kalau nggak linier pasti nggak bisa masuk. Yang kedua, alhamdulillah guru-guru sudah ada yang memegang sertifikat profesional. Oke. Ada kurang lebih berarti 1, 2, 3, 4 gitu, 5, 6 sama Ibu Wiwi. 6 Bu Wiwi, saya, Pak Reza, Bu Tuti, Bu Suilah, Bu Siti, plus 6. Dan sedang proses itu ada 3, Pak Arif, Bu Dian sama Bu Lulu. Sedangkan sisanya adalah guru-guru yang masih sangat muda. Ini menjadi satu potensi di mana menimbulkan pemikiran kreatif. Tak lupa juga yang paling penting adalah sisi eksternalnya adalah paguyuban yang luar biasa. Itu jadi sudah modal manusia yang luar biasa. Oke, itu bisa kita ambil kesepakatan bersama di situ, nggih. Oke, baik, kita lanjutkan ke modal yang berikutnya, yaitu adalah modal sosial. Di sini berkaitan dengan norma aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di lingkungan. Ini saya tebelin Bu sebagai panduan kita nih. Pola perilaku warga dan unsur kepercayaan trust dan juga jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan saya yakin panjenengan ini adalah
pengurus dalam lingkup masyarakat. Saya yakin percaya itu, karena saya lihat dari ibunya Mas Rafa itu luar biasa mengurus dalam kegiatan PKK, jadi kegiatan sosial. Nah ini salah satu model yang kita harus benar-benar teliti bersama-sama. Oke, menurut panjenengan model sosial, oke, yang ada di sekolahan yang kita miliki itu apa saja kalau kita telusuri bersama-sama? Jadi model sosial itu berkaitan, sebenarnya bisa menyebutkan ini misalkan contohkan berkaitan dengan kebiasaan, kebiasaan bisa jadi. Jadi kalau contoh tadi Bu Wiwi sudah punya konsep 7S. 7S itu salah satu budaya. Jadi sebuah bentuk interaksi sosial terhadap antar manusia. Jadi bisa kita ambil salah satunya contoh seperti itu. Mungkin ada yang lain? Silakan. Mas Rafa ini kita ambil dari murid dulu, Bu. Mas Rafa. Hubungan guru dan murid yang sangat baik. Hubungan yang baik antara murid, baik satu kelas ataupun beda kelas. Orang tua selalu semangat ketika mendapatkan undangan dari sekolah. Ada lagi Mas? Menurut masyarakat, Mbak Raisa ada lagi nggak? Oke, dari putra putri kita mengatakan bahwa satu hubungan yang baik antara guru dengan murid. Alhamdulillah selama ini hubungan interaksi luar biasa. Artinya guru pasti sudah tahu antara pengetahuan dari sourcing pulau atau ikmat yang suatu boleh ada. Insya Allah itu terapkan dari guru. Terus yang kedua adalah adanya hubungan yang luar biasa, hubungan antara interaksi antara orang tua dengan muridnya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan ini, Ibu? Mungkin kalau menurut saya menggerakkan saling percaya diri, saling percaya antara pihak sekolah dan paguyuban terutama wali murid. Mantap, luar biasa. Ini yang saya tunggu luar biasa ya, antara hubungan keterikatan antara sewarga sekolah, artinya lingkup sekolah dengan paguyuban, karena itu sudah salah satu asetnya. Ada lagi, Pak Arif? Kalau saya sebagai guru jelas Pak, itu sosial interaksi antar guru itu nomor satu. Yang kedua dengan anak-anak, dengan wali murid, sama kalau itu dengan paguyuban. Kalau lebih luasnya mungkin kita kerjasama dengan puskesmas, dengan kepolisian, dengan kelurahan. Itu untuk interaksi sosialnya. Ini karena mungkin yang sering berhubungan Pak Arif nih, karena berhubungan dengan puskesmas atau lembaga lain, termasuk hari Jumat besok ada kegiatan minum susu bersama gitu. Nah itu jadi salah satu interaksi. Ada lagi yang utamakan Bu Wiwi? Mau ke Bu Wiwi? Terima kasih. Kalau yang berhubungan dengan pendidikan karakter adalah kita bekerja sama dengan TPQ. Dengan TPQ. Kalau untuk diri pribadi guru itu bisa kode etik guru, kemudian kode etik kepala sekolah, aturan-aturan kelas, ya, kemudian janji siswa itu yang mungkin bisa untuk tentang ya, modal sosial, ya, itu ada perilaku, ya, unsur kepercayaan dan jaringan. Luar biasa, terima kasih Bu Wiwi. Jadi memberikan adanya sebuah kode etik dari keguruan dan termasuk sekolah-sekolah sebagai landasan dalam pelaksanaan kinerja seorang guru. Ada lagi Bu Sasa menambahkan? Selain itu, selain yang diomongkan oleh Pak Arif, kita bekerja sama dari puskesmas, kelurahan, TPQ tadi dari Bu Wiwi. Kita juga menjalin hubungan sangat erat di lingkungan masyarakat yang ada di dekat sekolah. Jadi keterikatan dengan lembaga-lembaga yang bersifatnya adalah untuk masyarakat, interaksi sosial itu luar biasa. Jadi berkaitan dengan interaksi semua tadi sudah termaktub dari ada hubungan kekuatan antara sekolah dengan paguyuban, dan ada lembaga TPQ yang mengatur dalam keagamaan pendidikan karakter anak, kemudian sampai interaksi hubungan guru dengan murid, kemudian adanya kode etik. Kemudian ada lagi dari kampus. Izin menambahkan Pak Sojib dan Bapak Ibu. Menurut saya, karena saya pendatang juga sebagai mahasiswa, ini keterkaitan sosial antara mahasiswa
mahasiswa dan siswanya juga, karena dari siswa itu juga kayak welcome ke kita, jadi kita untuk bersosialisasi di sini juga lebih mudah. Terima kasih, luar biasa Bu Auli ya. Jadi ternyata karena humble-nya terbukanya mahasiswa dengan anak-anak sehingga mudah terjadi interaksi sebagai dasar modal sosial juga sama. Oke, jadi termasuk modal sosial. Oke, baik itu Bapak Ibu. Jadi modal sosial yang kita pernah tadi berkaitan dengan interaksi antara warga sekolah dengan paguyuban, kemudian adanya kode etik, kemudian dengan lembaga-lembaga terkait yang menunjang kinerja program sekolahan, termasuk dari Puskesmas ada kegiatan rutin, kemudian dari Polsek ada kegiatan di awal dari pengenalan dari anti narkoba, bullying, hingga pada sama Koramil ya Pak Arif ya, sama Koramil. Kemudian adanya lembaga TPQ yang bersinergi, jadi setelah pendidikan di sekolah, kemudian anak-anak menjalankan pendidikan di TPQ sebagai pembentukan karakter kereligiusan. Oke, baik, di modal yang berikutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan modal politik. Nah ini kok Pak ada modal politik bubaran itu loh. Mungkin di sini pikirannya politik yang kita pernah itu bukan politik tentang kepartaian gitu. Jadi berkaitan dengan politik adalah sebuah aktivitas demokrasi, tataran politik praktis yang merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya dalam unit. Nah ini sebagai kesadaran dalam mencapai tujuan, modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Ini jadi kalau misalnya di rumah atau kayak di sekolahan gitu, segala sesuatu yang ditantukan oleh sama bui, misalnya Bapak Ibu hari ini kegiatan ini pasti kita laksanakan. Itu salah satu modal kekuatan politik. Jadi kekuatan dari kekuasaan dan kebijakan yang diterapkan sama Ibu Kepala Sekolah. Ini salah satu contohnya gitu. Jadi menurut panjenengan yang menjadi modal politik, ya, modal politik itu apa saja? Oke, monggo, Raisa ya. Adanya kebijakan dan dukungan kepala sekolah yang baik, komunikasi yang baik antara orang tua dan guru serta anak. Baik, dari Mbak Raisa mengatakan bahwa adanya kebijakan tentang program kegiatan sekolah sehingga anak-anak terkontrol dalam pengarakteran. Itu ya Mbak Raisa? Ya, oke. Kemudian adanya hubungan yang terikatan dari orang tua dan murid. Monggo, dari Pak Arif tambahan dari guru bagaimana? Modal politik yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan mungkin adanya hubungan kita dengan alumni Pak, alumni yang bisa, mungkin alumni itu sudah sukses dan bisa menambah kerjasama. Itu mungkin salah satu modal politik. Oke. Monggo Bu. Ini contohnya mungkin kalau di sekolah kita itu kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu untuk menambah kekuatan pendidikan karakter. Kita bisa mengundang dari PKK mungkin ya untuk sosialisasi bullying, ataupun dari Babinsa ya untuk keamanan sekolah, mungkin juga dari Bapak Lurah untuk tentang keramah tamahan ya, baik dari RT RW ataupun dari untuk siswa-siswanya. Ya. Luar biasa Bu, mantap sekali. Artinya dalam kegiatan MPLS tersebut adanya kebijakan kekuatan pengarah kekuatan yang membentuk karakter anak-anak untuk tadi anti bullying, tentang keramah tamahan, bagaimana menjadi orang-orang sukses. Jadi jika itu yang ngomong adalah jika itu yang mengatakan adalah orang-orang yang sudah, artinya tadi benar Pak Arif, adanya alumni yang sudah menjadi sukses, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tambahan Bu Sasa atau dari Ibu Pak Gilbert, monggo. Mungkin kalau dalam politik dunia pendidikan mungkin bisa membuat siswa itu kritis dan mungkin bisa menghasilkan keterampilan mungkin keterampilan dari siswa. Adanya pembentukan karakter, jadi sebuah sistem program
Jadi kekuatan dari kebijakan kepala sekolah yang mengajarkan bahwa satu pendidikan yang mengantarkan anak-anak menjadi pemikir yang kritis. Luar biasa. Ada lagi? Sekarang saya minta dari pendapatnya kampus mengajar, siapa yang berpendapat? Oh iya, Mas Azril. Izin menambahkan juga, menurut saya juga modal politik ini termasuk struktur dari sekolah. Misal untuk di kelas ada strukturnya sendiri, ada wali kelas, ada ketua kelas, sekretaris bendahara dan lain-lain. Dan dari situ kita juga bisa melihat di setiap kelas mungkin punya kebijakan masing-masing. Ada peraturan masing-masing yang dibuat oleh kelas untuk kelasnya sendiri. Oke, terima kasih Mas Azril. Artinya dalam setiap kelas pasti punya struktural, dan itu dalam satu kelas pasti punya peraturan. Kalau sekarang namanya bukan peraturan ya, mungkin berkaitan dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Saya yakin yang terbaru itu luar biasa. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ada lagi mau ditambahkan, Bu Sasa? Sudah cukup atau menambahkan? Selain itu juga semua kegiatan yang dilakukan yang ada di sekolah itu yang paling utama itu dukungan dari kepala sekolah. Selain dukungan dari kepala sekolah yang diprogramkan itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya dan selancar-lancarnya. Jadi yang menjadi dasar kekuatan di sekolah kita itu adalah dari benar-benar dukungan dari ibu kepala sekolah. Luar biasa. Baik, kita cukupkan di sini atau tidak tambahkan? Sudah cukup. Jadi berdasarkan dari modal politik tadi kita peroleh adalah dari satu adanya kebijakan-kebijakan, dari struktural kebijakan hingga pada ke konteks alumni yang memberikan sebuah kekuatan tadi ibu untuk mengisi acara sehingga dia memberikan kekuatan pembentukan yang lebih kuat kepada anak-anak. Baik, kita lanjutkan di sini. Modal berikutnya yang harus kita analisis bersama-sama yaitu adalah modal fisik. Kalau ini saya yakin modal fisik ini yang bisa digunakan itu untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, baik laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Saya yakin ini berkaitan dengan sarana prasarana. Nah, ini berkaitan dengan sarana prasarana. Menurut panjenengan modal yang kita miliki ini mungkin Pak Arif bisa berpendapat banyak. Ini karena berkaitan dengan asetnya bendahara, aset sekolah yang menguasai segala bentuk urutan yang ada ini. Bisa dijelaskan Pak Arif, modal yang kita punya apa saja Pak Arif? Kalau ini jelas Pak, hampir semuanya sarana prasarana yang kita miliki, yang terutama prasarana dan prasarana yang mendukung untuk kebaikan anak, untuk kegiatan anak. Ini banyak sekali contohnya, anggap aja seperti gedung-gedung, halaman, pagar, terus alat-alat pembelajaran seperti LCD, komputer. Hampir semuanya ini sarana yang mendukung kegiatan anak. Ini bisa dimasukkan di modal fisik. Dari modal fisik sarana prasarana tadi Pak mengatakan dari gedung semuanya gitu. Mungkin ada perubahan di sini karena kemudian ada normalisasi gitu Pak. Kita ada perubahan di asetnya, tapi insya Allah akan ada perubahan di tahun 2025 besok. Oke, anak-anakku ada yang berpendapat? Siapa? Mbak Reza? Tidak? Mas Rafa? Tidak? Kalau kamu Mas Rafa, modal kelas kita yang kita miliki apa Mas? Di kelasmu itu sarana prasarana yang kita miliki apa saja sayang? Papan tulis ada berapa nih? Oh ada 2 ya. Kipas angin, LCD, apalagi meja dan lain-lainnya apa Mas? Ini pasti kalau ada lain-lain harus tak tanya terus ini. Kira apa Mas? Menurut kamu apa? Dan lain-lain apa? Diperhatikan kelasmu itu punya apa saja itu? Buku punya? Buku punya apa ya? Buku pelajaran? Buku paket ada. Oke. Kalau dari Ibu Paguyuban dan Komite, kira-kira menurut panjenengan modal fisik apa yang kita miliki Bu? Seperti yang dikatakan Pak Ari tadi bahwa di SD Wonosari itu untuk prasarana kayaknya sudah memadai ya Pak ya, untuk halaman yang cukup luas, bangunan yang cukup nyaman untuk dinikmati oleh putra-putri kita.
Dan adapun fasilitas yang ada di dalam kelas maupun tadi seperti meja, papan tulis, lemari, dan lain-lainnya. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi pendapatnya Ibu adalah semua prasarana itu sudah ada, meskipun terpotong ya Bu, tergerus gitu ya. Tapi insya Allah kalau ya mungkin benar kata yang kurang di sini ada mungkin kalau secara analisisnya Pak Arif karena ada perubahan tadi normalisasi ada yang kurangnya dari gedungnya. Tapi insya Allah ini tercover untuk pembelajaran tercover semuanya. Oke. Ada pendapat yang lain Ibu? Ini Bu Wiwi mau berpendapat. Terima kasih, tadi sudah beberapa berpendapat yang memang betul modal fisik itu sarpras ya, sarana prasarana kita itu kalau tidak terpotong sebenarnya memenuhi syarat. Yang masih perlu itu aula ya, aula itu perlu ditambahkan karena bisa untuk pertemuan ya, pertemuan baik sifatnya dengan orang tua murid maupun dengan guru-guru misalnya untuk KKG itu ya aula ya yang belum. Kemudian kalau yang pembelajaran itu LCD proyektor sudah yang sudah ada semua gitu atau maksudnya dalam penunjang belajar itu sudah ada semua ya sudah ada semua, tapi syukur-syukur yang bendara aset bisa menambahkan yang masih perlu tambah lagi. Kemudian untuk yang terpenting juga adalah modul ajar bagi gurunya sendiri ya, media pembelajar, modul ajar supaya lebih meningkatkan dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Wiwi atas pendapatnya berkaitan modal dari fisiknya gitu. Kemudian ada yang ingin berpendapat, kampus mau berpendapat? Fendi, oke, siap. Izin menambahkan yang dikatakan oleh Pak Arif tadi terkait sudah adanya sarana dan prasarana terkait komputer. Tetapi faktanya ketika AMBK juga masih dibagi menjadi beberapa sesi dan itu mungkin bisa ditambahkan mengenai jumlah komputernya. Terima kasih. Mau ditanggapi langsung sama Pak Arif ini kenapa alasannya seperti itu? Ini sangat jelas setiap tahun dari aset kita selalu menganggarkan komputer dulu. Dari dulu kita hanya punya komputer 5 sampai sekarang itu kurang lebih sebenarnya ada 22. Itu memang karena kita kemarin ada 2 sesi baru bisa dipakai, ada 30 anak maka dibagi 15. Tapi untuk kedepannya pasti akan ditambah Pak. Kita menganggarkan 5 atau semaksimal mungkin. Kita lanjutkan bahwa berkaitan dengan tadi komputer benar sekolah sebenarnya sudah punya banyak itu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru yang sudah punya digabungkan itu bisa jadi satu saja. Cuman di sini terkendalinya satu gedung itu pasti gedung karena keamanan itu pasti berkaitan. Kalau komputer pasti berkaitan dengan keamanan. Tapi insya Allah tahun depan kalau sudah pembangunan berjalan, itu insya Allah kita kalau sudah punya lab sendiri itu tidak perlu repot ya Pak. Sekarang model di angka kosong seperti itu. Tapi di sini alhamdulillah sekolah kita sudah tidak numpang, itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Jadi salah satu modal kita juga. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan semuanya ke modal berikutnya yang ingin kita identifikasi. Di sini ini modal lingkungan alam, potensi yang ada di sekitar sekolah yang diciptakan Allah dan dapat diberdayakan untuk menunjang kegiatan. Ini berkaitan dengan lingkungan. Nah, ini mungkin saya langsung saya mungkin pengen pendapatnya itu dari Bapak Ibu Paguyuban karena berkaitan dengan lingkungan. Saya karena pendatang, saya bukan orang asli sini. Mungkin yang menjadi kekuatan lingkungan di sekolah kita itu apa Bu? Mungkin dengan adanya sumber daya alam di lingkungan sekolah, kalau menurut pendapat saya mungkin kita bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitar sekolah yang kosong dengan ditanami seperti penghijauan untuk pembelajaran siswa supaya mengetahui seperti pohon-pohon apotek hidup apa yang bisa dimanfaatkan apabila anak suatu saat jatuh ini ada seperti lidah buaya yang bisa
langkah pertama bisa dikasihkan ke lokasi siswa. Kalau menurut saya begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jadi mantap ini sarannya dari Ibu perwakilan dari Kabupaten Paguyuban bahwa mengatakan bahwa adanya potensi mungkin di lahan kita yang masih ada sedikit itu bisa diberdayakan secara maksimal. Oke. Jadi itu. Ada lagi yang ingin berpendapat berkaitan dengan modal lingkungan alam? Ini anak-anak. Oh, Ibu Wiwi, oke, monggo. Terima kasih tadi dari perwakilan orang tua kelas 5 ya sudah berpendapat. Saya menambahi aja untuk sumber daya lingkungan itu yang sudah terjadi di SD kita adalah hubungan baik dengan lingkungan, terutama dengan orang tua siswa kita. Misalnya ada kegiatan lomba, ya lomba yang kebetulan itu orang tuanya itu mampu, ya misalnya seperti baca Al-Quran ataupun untuk lomba MAPSI itu kebetulan ada orang tua yang mampu dan bisa ikut membimbing, ya selain dari pihak sekolah itu pihak orang tua ikut membimbing karena punya potensi dan alhamdulillah bisa mendapatkan juara dan itu untuk kemajuan sekolah dan kebanggaan orang tua itu sendiri. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang ingin berpendapat Pak Alif atau Rasa mau berpendapat? Lingkungan yang bersih dan nyaman, lapangan yang bagus, sungai. Jadi Raisa berpendapat adalah kelas dengan yang bersih dan nyaman, sehingga pembelajaran bisa menunjang menjadi lebih maksimal. Kemudian pada lapangan yang mungkin luas bisa memberikan kegiatan aktivitas luar kelas gitu. Ya saya. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Bu Sasa atau Pak Arif menambahkan? Bu Sasa mau menambahkan Bu? Sedikit. Oke, silakan. Tadi sudah ditambahkan dari pihak Raisa sebagai murid, yaitu kan lingkungan kelas yang bersih dan nyaman. Selain di dalam kelas, juga lingkungan di sekitar sekolah seperti lapangan dan di lingkungan pokoknya di lingkungan sekitar itu juga jadi menambahkan kebersihan dan kenyamanan itu dapat manfaatnya itu sangat banyak gitu Pak. Dari pembelajarannya juga nyaman, dari pihak sekitar warga sekolah juga merasakan manfaatnya gitu. Luar biasa Bu Sasa. Berarti intinya pada lingkungan tadi dari Bu Sasa adalah selain dari anak-anak adalah lingkungan kelas, karena mereka interasnya di kelas itu di lapangan, kemudian ada lingkungan sekitar pada sekolah, sehingga ketika ada nanti Bapak Ibu Paguyuban datang itu melihat itu sudah senang. Itu okay. Baik. Ada lagi yang mau tambahkan dari kampus, ada nggak? Nambahkan sedikit. Oke, silakan. Untuk pengompakan kelas ya Pak, lingkungan kelas yang sangat aktif itu dapat mempengaruhi semangat gigi belajar siswa. Itu juga merupakan salah satu modal dari lingkungan alamnya. Oke, terima kasih. Jadi masukan dari Bu Fen itu adalah lingkungan kelas yang aktif itu. Harapan saya nanti di semua kelas bisa menerapkan siswa berperan aktif nih. Jadi itu menjadi sebuah semangat belajar yang luar biasa. Baik. Ada lagi yang ditambahkan? Kalau tidak ada, Aul menambahkan? Tidak? Oh cukup. Oke, kalau tidak ada, jadi sudah sepakat ya, lingkungan yang berada di sekitar kita salah satunya ada tadi memanfaatkan lahan-lahan yang ada walaupun sempit itu dijadikan sebuah apotek hidup sebagai bahan pembelajaran penunjang. Kemudian lingkungan lapangan yang bersih dan kelas sebagai media kenyamanan anak belajar. Kemudian tadi pada situasi lingkungan kelas yang aktif, serta peran aktif dari orang tua sebagai penunjang kegiatan itu menjadi salah satu faktor kekuatan lingkungan kita juga sama. Baik, kita lanjutkan di sini modal. Yang berikutnya adalah modal agama dan budaya. Ini berkaitan dengan apa? Menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi juga perilaku atau amalan. Kebudayaan yang merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide dan gagasan, norma, perilaku, serta benda. Jadi berkaitan dengan modal agama dan budaya ini mungkin
saya langsung bukan itu ya, saya akan minta pendapatnya dari paguyuban atau dan komite itu berkaitan dengan model agama budaya kita yang kita miliki Bu. Jadi lingkungan sekitar ini yang tidak hanya di sekolahan gitu, di lingkungan panjenengan tempat tinggal pasti kan dekat dengan sekolah itu yang menjadi suatu kekuatan yang bisa mempengaruhi kegiatan anak. Saya yakin itu banyak sekali karena anak-anak yang saya terima itu masa yang saya ajar ini memiliki potensi di agama yang luar biasa. Pasti kan ada sesuatu kan, gitu kan. Ya mungkin bisa diceritakan. Silakan Ibu, monggo. Untuk model agama dan budaya yang ada di sekitar sekolah itu salah satunya yaitu TPV, yang mana TPV itu bisa membuat karakter siswa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menambah wawasan tentang apa, misalnya kita yang dulunya tidak bisa alif bata, jadi kita tahu apa itu ilmu agama seperti ilmu tajwid, seperti ngorek. Jadi dengan model agama yang kita dapat di TVG itu anak-anak lebih memahami apa sih itu tentang agama, dan juga di sekitarnya juga ada musola yang mana juga mendukung untuk anak-anak lebih rajin beribadah lagi. Untuk yang ketiga yaitu mungkin sebagai aset seperti yang sudah terlaksana di SD Wonosari, yaitu seperti pembiasaan seperti Kamis religi, terus dengan adanya ekstrakurikuler seperti rebana itu juga membentuk karakter sendiri buat siswa bisa lebih mengembangkan budaya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Jadi luar biasa yang ada di tempat sekitar kita adalah TPG sangat berpengaruh serta tempat-tempat beribadah. Kemudian berkaitan dengan program di sekolah yang tadi ada di Kamis religi berkaitan dengan kekuatan yang ada di sekolahan. Kemudian di sini juga ada tadi dikatakan bahwa kegiatan program kegiatan sholat berjamaah gitu. Ada lagi yang tambahkan? Silakan. Silakan dari Pusasa atau Pak Pusasa. Oke. Selain pembiasaan yang dilakukan di hari Kamis religi itu ada peringatan-peringatan hari besar. Contohnya yang kemarin sudah terlaksana itu seperti hari santri, adanya lomba menyanyikan Bilal Waton dan mewarnai gambar yang bertema dengan hari santri. Seperti itu. Selain itu juga perayaan yang keliling kampung, keliling masyarakat gitu, iya itu Isra Mi'raj dan lain-lainnya. Jadi adanya sinkron kegiatan yang pawi budaya itu jadi juga terlibat anak-anak di situ. Ya. Ada tambahan lagi? Silakan yang ingin berpendapat dari kampus. Ada yang berpendapat berkaitan dengan agama budaya yang sudah kamu amati gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada, anak-anak berpendapat saya cukup. Tidak ada. Kalau menurut kamu gini, model agama yang diajarkan di sekolahan apa saya? Pembiasaan-pembiasaan yang diajarkan di sekolah berkaitan dengan modal agama yang diajarkan dari Bapak Ibu guru apa? Yang diajarkan Pak Sotik? Surat berjamaah, Ketahuan 4 kata jaib dan 7 as. Ada tambahan ya? Setelah pembiasaan ada kegiatan lagi nggak yang berkaitan dengan penguatan agama, modal, berdoa, dan asmaul husna. Oke, jadi adanya modal agama adalah bentukan pembiasaan karakter yang bersifat religi di awal tadi itu. Baik, ada lagi kalau tidak ada, jadi saya Pak mendapatkan sudah cukup. Oke, berkaitan dengan modal agama dan budaya tadi, adanya tempat-tempat ibadah mungkin yang bisa memandu kegiatan kita dalam membentuk karakter anak di luar sekolahan. Baik, kita lanjutkan untuk identifikasi berikutnya berkaitan dengan modal finansial
Ini mungkin yang ketujuh gitu, yang terakhir ini berkaitan dengan modal finansial. Modal finansial itu adalah modal dana. Ini modal dana, jadi dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Ini saya yang belum tahu ini adalah modal dana yang di Paguyuban. Ini yang saya ingin cerita sedikit ini dari Bapak Ibu Paguyuban dan komite ini. Menurut Panjenengan ada nggak modal yang digunakan? Jadi mungkin ada sesuatu atau iuran atau apa yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan anak-anak. Saya kira ada, karena saya juga emang pasti nggak biasanya Paguyuban itu mengatakan saya pasti nggak usah aja, pasti tetap ngajarnya fokus aja, nanti sisanya urusannya orang tua. Ya, ini yang sampai saya senang tuh di situ. Oke, mungkin bisa ceritain. Untuk adanya seperti iuran di Paguyuban itu sangat mendukung untuk kegiatan anak, Pak. Jadi kita misalnya seperti kemarin ada kegiatan buka puasa bersama. Jadi untuk makan berbuka puasa itu kita kelola dari Paguyuban dengan tidak merepotkan anak atau baik orang tua harus membawakan anaknya dari rumah, mungkin dari orang tua kan juga ada yang bekerja. Jadi kita sebagai perwakilan dari Paguyuban itu menekel untuk anak bisa berbuka puasa tanpa bawa dari rumah dengan menu yang sederhana tetapi bisa menikmati kebersamaannya. Yang kedua mungkin untuk kegiatan lain seperti kayak ada kegiatan P5 itu, jadi kita sudah memiliki sumber dana tanpa kita menarik iuran lagi. Itu dengan kita mengambil iuran dari tiap bulannya, Pak, gitu. Berarti adanya keuangan kas Paguyuban gitu. Jadi yang ditarik dari iuran per bulan. Oke. Ada lagi yang menurut Bapak Ibu sekarang dari sekolah nih, mungkin dari Bu Wiwi bisa ada modal finansial yang kita miliki apa, Bu? Untuk modal finansial ya, untuk sekolahan itu berkaitan dengan uang, itu namanya BOS SP ya, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, BOSP. Nah itu memang dari pusat itu diberikan kepada sekolah atau satuan pendidikan untuk bisa dijalankan, mengoperasionalkan semua kegiatan yang membutuhkan keuangan itu. Tapi ada istilahnya syarat-syarat tertentu ya, karena harus di SPJ-kan dan tidak boleh di luar SPJ yang sudah ditentukan. Itu dari pemerintah namanya BOSP. Ada juga untuk keuangan, bukan keuangan tapi sistemnya aset, mungkin dari bendahara aset bisa menjelaskan. Monggo ada langsung teh. Iya, Bu, jelas kalau dari SD itu memang lewat dana BOS itu pasti digunakan untuk modal finansial. Tapi kita seperti tahun kemarin itu modal finansial juga dapat dari hibah dinas, Pak. Ada 2 laptop itu dari hibah dinas. Terus ya sebelumnya sudah dapat printer dan lain-lain, itu modalnya berarti bisa sumbernya dari hibah. Yang kedua ada hibah juga dari wali murid kelas 6. Itu kemarin juga ada beberapa modal yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan siswa. Itu luar biasa, ternyata hibah dari kelas kita banyak sekali ya. Ya, ada tambahan lagi yang ingin tambahkan mengenai ini anak-anak ada nggak keuangan kita di kelas sudah tercover sama Paguyuban semua ya? Oh, iya. Ya, ada nggak? Ada nggak? Setiap hari Jumat infak, iya, infak memang untuk kegiatan keagamaan dan sosial gitu. Jadi salah satunya ada infak itu emang sifatnya sukarela, tidak dipaksakan. Ada lagi nggak selain itu? Yang untuk perempuan ada? Bumbung pramuka, iya ada bumbung pramuka, karena itu adalah iuran wajib setiap anggota Ibu. Jadi biar Bapak Ibu juga tahu. Jadi iuran wajib dari
kepramukaan. Jadi itu anak-anak emang sebagai anggota emang wajib iuran sebagai bentuk apa ya, ikut andil dalam pengembangan kegiatan pembentukan karakter melalui kepramukaan. Jadi dari kalau yang infak itu sifatnya sukarela karena itu untuk kegiatan keagamaan. Oke. Baik, ada lagi tambahan Bapak Ibu semuanya? Kampus mengajar ada nggak? Ada nggak? Tidak ya, karena ini di finansial pasti sudah kamu tahunya ya yang berkaitan dengan lingkungan fisik, ekonomi, sosial itu ya bisa tahu. Baik, Bapak Ibu, bahwa pada modal finansial kita pernah tadi adalah satu bos, kemudian ada iuran paguyuban, kemudian satu hibah, dan kemudian dari infak anak-anak. Itu bisa dijadikan sebuah modal kita untuk menunjang semua kegiatan. Jadi salah satunya paguyuban tadi benar, artinya dengan adanya paguyuban bergerak bersama sehingga menciptakan suatu kekuatan dalam kelas masing-masing untuk satu gelar karya B5 besok ini akan kita agensikan segera mungkin. Bapak Ibu, adanya penutup dari saya berarti forum diskusi sudah kita selesaikan. Ya. Tapi di sini saya ingin kita mengambilkan kesimpulan bersama-sama dari modal tadi ada 7 modal yang sudah kita peroleh. Itu harapannya bisa memaksimalkan potensi. Ngoten nggih. Semua kegiatan itu ditunjang dari kegiatan modal yang kita miliki, harapannya semuanya sudah bisa bersinergi bersama, memanfaatkan, memaksimalkan. Jadi nggak harus, biasanya itu kan kalau kita berpikir tidak punya ini, akhirnya akan kita pada pesimis semuanya, tidak yakin. Tapi saya yakin dengan adanya keterikatan hubungan yang kuat antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dan pihak sekitar akan menimbulkan suatu kegiatan yang insya Allah menurut saya itu dahsyat sekali, luar biasa. Baik Bapak Ibu, demikian paparan dan kesepakatan kita yang sudah kita ambil dari diskusi kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ketika memandu panjenengan itu mungkin bisa saya memaksa gitu, memaksa dan sengaja gitu. Tapi alhamdulillah kita dapat peroleh hal yang banyak berkaitan dengan kegiatan modal yang kita miliki untuk kegiatan sekolah. Saya sekali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah usai. Kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara forum diskusi asal telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu guru serta wali murid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.